Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Ketua Komisi Pemerintahan yang dalam hal ini kedua dari Bapak Daerah yang kami hormati Bapak Kepala Desa Singalimau yang kami hormati Bapak Ketua BPD serta anggota, para Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, para taruna, kader KPR, serta para tamu undangan serta hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga bisa berkumpul di aula kantor desa Singalimau dalam rangka musdes ya. Tapi sebelum kita musdes ada penyuluhan, dengan penyuluhannya yang akan dibawakan oleh Bapak Rendra. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mungkin saya perkenalan diri dulu. Pakai laptop bapak aja nggak? Coba dong. Iya. Yang Rendra anti korupsi, yang Rendra Paparan. Ya. Mungkin Pak Sukus bantu saya slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada Pak Kepala Desa, Pak Sekdes, dan perangkat desa yang lain telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk melakukan penyuluhan ini. Sebenarnya penyuluhan anti korupsi ini bertujuan untuk mengedukasi kita semua bahwa jangan sampai kita melakukan perbuatan korupsi itu tapi kita tidak ketahui. Tapi sebelum lebih jauh, saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Nur Rendra. SH-nya itu adalah gelar pendidikan saya, sarjana hukum. Saya lahir di Nunukan 9 Desember 1988. Pekerjaan saya adalah ASN pada Inspektorat Kabupaten Nunukan. Jabatan saya bekerja dari 2011 sampai 2014. Jabatan saya itu auditor pertama. Sekarang saya sudah auditor muda. Terus nomor telepon saya jika ada yang ingin bertanya masalah desa ataupun koordinasi dari pihak desa ke saya boleh. Terus ada kutipan favorit saya, ini terkait nanti apa yang saya musyawarahkan dari Napoleon Hill. Jadi kutipannya seperti ini: jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah. Jadi dalam artinya tidak ada waktu yang tepat untuk kita berbuat baik. Mulailah dari sekarang. Jangan menunggu. Maksudnya semua waktu itu adalah sama. Berbuat baiklah pada setiap hari. Jangan menunggu. Sama dengan halnya ketika kita ingin mencegah korupsi atau memberantas korupsi. Jangan menunggu kita bapak-bapak di sini jadi aparat desa baru memberantas korupsi. Sama seperti aparat desa. Jangan menunggu jadi inspektorat baru memberantas korupsi. Sama seperti saya, jangan menunggu jadi KPK atau polisi baru mau memberantas korupsi. Mulailah dari diri kita sendiri. Jabatan apapun, masyarakat, Pak RT, Kepala Desa, semua bisa memberantas dan mencegah korupsi.
Bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Sebelum lebih jauh, ini adalah kewajiban untuk safety briefing penyuluhan bahwa sekarang kita berada di aula desa, ini berada di luar kantor ya, di satu kantor tapi berada di luar. Jika ada peserta yang merasa kurang sehat atau merasa sakit dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, segera melapor pada panitia di desa agar itu mengurangi resiko yang terjadi. Terus kemudian jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, terus tsunami atau ancaman bom, peserta diminta jangan panik. Dengarkan arahan dari panitia untuk segera keluar dari aula. Jika peserta melihat atau mengetahui keadaan bahaya seperti kebakaran, ancaman bom atau keadaan bahaya lainnya, beritahukan kepada panitia agar dapat meminimalisasi dampak dari keadaan bahaya tersebut. Demikian agar menjadi perhatian kita bersama. Mengucapkan terima kasih. Jadi judulnya ini penguatan sikap anti korupsi dan integritas. Kenapa judulnya penguatan? Saya yakin masyarakat di sini dan desa ini sudah mempunyai sikap integritas dan punya sikap anti korupsi. Kenapa? Saya yang melakukan audit pada desa ini. Saya tahu kepala desa dan perangkat desanya mempunyai sikap anti korupsi dan integritas. Karena apa? Tidak semua desa melakukan tindakan seperti kepala desa Pak Martin ini. Kenapa? Desa-desa yang lain itu saya lihat hanya satu orang yang bekerja, tidak semua berfungsi. Ketika saya melakukan audit di sini, ternyata saya tanya dari yang paling rendah jabatannya sampai yang paling tinggi, semua tahu Pak terjadi. Bahkan Pak RT-nya juga waktu kami melakukan audit atas pekerjaan fisik di lapangan, Pak RT-nya juga tahu, terus volumenya juga lebih. Saya senang sekali pada desa ini. Saya bangga bisa menyuluh hari ini di desa Sungai Limau ini, bahwa desa ini ternyata mempunyai masyarakat yang sifatnya anti korupsi dan mempunyai integritas. Tapi dalam hal ini tidak ada salahnya kalau saya ingin mengingatkan atau mengulang bahwa apa sih integritas itu dan apa sih perbuatan korupsi itu. Jangan sampai kita tidak tahu atau lupa. Jadi di sini saya bertujuan untuk mengingatkan kembali atau mengedukasi bahwa ini loh perbuatannya. Ya, lanjut Pak Sekdes, terima kasih. Jadi indikator keberhasilan pembelajaran ini nanti saya harap peserta dapat menyebutkan jenis-jenis korupsi, terus peserta dapat menjelaskan apa itu integritas. Lanjut Pak Sekdes. Jadi mewujudkan mimpi Indonesia bebas korupsi. Jadi mimpi bebas korupsi ini sudah lama sebenarnya. Dari zaman Pak Presiden kita Pak Soekarno sudah membangun ingin Indonesia ini bebas korupsi. Tapi banyak sekali hambatannya, banyak sekali. Karena apa? Karena kurangnya kesadaran daripada masyarakat kita sendiri dan pejabat-pejabat kita itu sendiri. Tapi pada saat ini kita membahas untuk desa ini. Tidak usah kita terlalu membahas terlalu luas karena pada dasarnya semua mempunyai tanggung jawab. Jadi poin pertama itu korupsi itu mengenal apa itu korupsi, penyebab dan dasar hukum pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi sesuatu perbuatan di hukum pidana itu tidak ada perbuatan yang akan dipidana jika tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jadi jelas, jika ada orang yang dipenjara itu berarti ada aturan yang dilanggar, gitu ya. Kedua itu dampak korupsi. Nanti saya akan jelaskan dampak korupsi itu ternyata bukan cuman terhadap negara aja, tapi terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, pencegahannya. Bagaimana pencegahannya? Mulai dari masyarakat, RT, terus aparatur desa, semua bisa mencegah korupsi itu terjadi. Ya, lanjut Pak Sekres. Jadi kita sebelum lebih jauh, apa itu korupsi? Itu sebenarnya korupsi itu berasal dari bahasa Latin ya. Awal mulai korupsi itu berasal dari bahasa Latin. Yang mempunyai bahasa Latin itu corruptio, yang memiliki kata kerja corrumpere yang berarti busuk. Jadi korupsi itu perbuatan busuk. Jadi jangan kalau kita melakukan korupsi kita dikatai orang lu busuk lu korupsi. Jadi jangan marah karena memang pada kata dasarnya itu korupsi itu adalah perbuatan busuk. Terus menurut Undang-Undang
tindak pidana korupsi 3199 dan Undang-Undang 20 2001, korupsi itu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara dengan cara memperkaya diri sendiri orang lain dengan cara menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya. Nanti saya kasih contohnya. Berikutnya Kamus Besar Indonesia, ini karena kita orang Indonesia jadi saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia juga. Korupsi itu berarti penyelewengan dan penggelapan uang negara yang semuanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Lagi-lagi sama, untuk kepentingan pribadi dan golongan. Jadi korupsi itu bukan hanya untuk membuat kaya diri kita sendiri. Kita dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya kita memperkaya orang lain, itu juga termasuk perbuatan korupsi. Jadi terus yang berikutnya, menurut Transparansi Internasional, perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau orang lain yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Terus ini menurut saya pribadi, korupsi ini saya rangkum dari semuanya. Korupsi itu adalah perbuatan yang disengaja oleh ASN atau PN dengan memanfaatkan kekuasaan, wewenang yang ada pada dirinya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Lanjut Pak Sekdes. Nah itu tadi menurutnya korupsi. Terus kita berbicara apa sih penyebabnya? Kalau saya sukanya teori ini, teori Donald R. Tracy, dikenal juga sebagai fraud triangle theory. Jadi korupsi itu terjadi karena 3 faktor. Pertama itu peluang terjadi karena lemahnya sistem. Jadi ketika suatu desa itu ada sistem yang tidak berjalan, itu menimbulkan peluang terjadinya korupsi. Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut menurut RPC, peluang itu memungkinkan terjadinya korupsi di suatu tempat kerja kita. Jadi kalau lemahnya sistemnya itu adanya peluang jadinya. Kemudian yang berikutnya rationalization atau pembenaran terjadi karena membahagiakan keluarga, perusahaan sudah untung, saya telah bekerja banyak dan orang lain juga melakukan seperti itu. Jadi ini adalah pembenaran. Biasa terjadi di semua SKPD, mungkin juga seperti ini. Jadi kita menganggap saya sudah kerja nih, terus desa sudah maju nih, nggak ada salahnya nih saya ngambil uang nih. Inilah teori pembenaran. Karena lagi pengen bahagiakan keluarga, ada uang desa nih, dan berpikir desa sebelah sana juga melakukan seperti itu. Jadi kita sebenarnya tahu itu salah, cuman kita dari diri kita sendiri melakukan pembenaran seperti itu. Jadi padahalnya salah, tapi kita hanya cuma cari-cari celah, ini benar nih seperti itu. Terus yang ketiga itu kita kembali Pak Sekdes, itu pressure atau dorongan terjadi karena kebutuhan, hutang banyak, gaya hidup mewah. Betul Bapak Ibu sekalian, bahwa penyebab terjadinya korupsi itu kalau saya lihat dan saya amati dari berita-berita TV itu karena gaya hidup kita yang tinggi, terus banyak hutang, mau hidup mewah. Padahal kalau dipikir Tuhan kita masing-masing itu tidak melihat apa yang kita gunakan, tapi Tuhan kita masing-masing itu melihat apa yang kita kerjakan. Apapun yang kalian gunakan itu tidak berpengaruh di hadapan Tuhan, tapi apa yang kita kerjakan itulah yang akan berpengaruh dilihat Tuhan. Seperti itu. Jadi hidup mewah itu nggak usah lah. Kalau kita sebagai pegawai negeri, ya saya pakai motor Mio. Kalau orang kaya mau pakai mobil, ya sesuai, maksudnya kita bergaya hidup itu sesuai dengan keuangan kita, jangan melebihi dari keuangan kita. Penyebab terjadinya korupsi itulah gaya hidup mewah. Itulah saya lihat paling banyak, karena ingin seperti orang lain, padahal kita cuma PNS, nggak bisa apa-apa, ternyata seperti itu. Jadi kalau saya cerita pengalaman saya sendiri itu pernah hampir disogok uang senilai 400 juta. Saya pegawai negeri, gaji saya cuma 3 juta lebih. Sekarang gaji saya 3.600.000. Tapi saya pernah hampir disogok 600 juta. Kenapa saya tolak Bapak-bapak, Ibu sekalian? Karena jangka panjang.
400 sampai 600 juta itu kalau dipikir cuma sebentar, nggak ada habisnya. 400-600 juta saya menghabiskan hidup saya di penjara 10 sampai 20 tahun, keluarga malu, terus suku saya malu, agama saya malu. Itu jejak digital sekarang ini, ketika kita melakukan korupsi masuk berita itu kemungkinan 7 keturunan kita akan baca itu, karena di internet itu akan Pak Hendra melakukan korupsi atau terima sogokan 600 juta, nanti 6 tahun sampai 7 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian cucu saya akan baca, ternyata kayak saya baca pernah melakukan korupsi. Jadi korupsi itu memang enaknya di depan doang, beneran. Saya pernah melakukan audit, jadi ternyata ada orangnya ini korupsi, orangnya sama, kumisnya tebal. Ketika dia terbukti melakukan korupsi, bapak-bapak ibu-ibu, dia menangis, Pak. Nggak ada sangar-sangarnya. Bapak-bapak menangis, ibu-ibu, aduh. Jadi jangan coba-coba melakukan korupsi. Kalau ketahuan bisa betul melantarkan hati. Nanti terasanya kalau sudah di penjara, saya di penjara, keluarga saya malu nih. Kalau suku itu orang apa tuh di penjara? Orang Bugis nih, saya di penjara apa? Orang Bugis jadinya jelek. Jadi keluarganya, bapak saya siapa? Anaknya si ini tuh. Wah, korupsi malu 7 turunan gitu. Jadi kemudian jadi pesan saya terhadap gaya hidup, bergaya hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan melebihi dari kemampuan kita. Lanjut Pak. Jadi itu seperti asas hukum pidana itu, asas legalitas itu, tidak ada perbuatan yang akan dihukum jika tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jadi dasar hukum korupsi itu ada pada dasar Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, terus Undang-Undang 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi siapa saja yang dapat dijerat oleh aturan tersebut? Pertama itu PNS atau ASN, yang kemudian itu penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk perangkat desa yang dapat dijerat. Terus siapa lagi? Masyarakat yang ada kaitannya dengan PNS, ASN atau PN. Kenapa masyarakat dapat dijerat? Karena yang memberikan dan menerima korupsi itu, perbuatan korupsi itu sama-sama akan dipenjara. Pemberi dan penerima akan sama-sama dipenjara. Terus 7 kelompok korupsi itu, yang pertama itu kerugian keuangan negara, terus penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kemudian kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Jadi selain aturan yang dibuat manusia, ternyata agama kita juga terlebih dahulu sudah melarang perbuatan korupsi, karena perbuatan korupsi itu termasuk mencuri. Pasti di agama kita masing-masing nggak ada yang membenarkan adanya pencurian ataupun mengambil hak orang lain, nggak ada yang seperti itu. Saya yakin agamanya apapun itu tidak ada yang membenarkan perbuatan seperti itu. Jadi sebelum manusia membuat aturan, ternyata Tuhan juga sudah membuatkan aturan kita dan melarang kita untuk berbuat korupsi. Jadi seperti itu. Lanjut Pak Sekdes. Jadi ini perbedaannya, gratifikasi, uang pelicin, suap, dan pemerasan. Jadi gratifikasi itu diberikan kepada PNS atau PN atau penyelenggara yang berada di desa terkait dengan jabatannya yang dapat mempengaruhi kewajibannya dan tugasnya pada saat sekarang ataupun nanti. Jadi gratifikasi itu misalnya ada warga desa nih, dia punya hasil kebun nih, ternyata diberikan kepada, maaf nih Pak Kades, saya contoh aja, berikan kepada Pak Kades nih, tapi cuma Pak Kades yang diberikan, bukan semuanya di perangkat desa, cuma Pak Kades. Nanti suatu saat ketika dia ingin mengurus KTP, dia dapat perlakuan khusus nih dari Pak Kades. Nah itu salah, nggak boleh seperti itu. Jadi gratifikasi ini diberikan bukan hanya pada saat ini, mempengaruhi pada saat ini, tapi bisa nanti, istilahnya itu menanam budi seperti itu. Jadi kita kasih orang, tapi nanti dalam hati kita, nanti aku gampang berurusan di desa.
Yang kedua itu uang pelicin, diberikan kepada PNS atau PN untuk mempercepat akses pada terjadinya suatu pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Di sini pelayanan desa kalau saya tahu cuma surat pengantar ya Pak Kades ya. Jadi surat pengantar itu kadang-kadang kan mempunyai persyaratan ya Pak Kades ya. Jadi uang pelicin ini biasanya untuk biasanya diberikan kalau ada persyaratannya tidak lengkap, diberikanlah uang pelicin. Jadi walaupun syaratnya lengkap itu bisa dibuatkan surat pengantar. Itu salah, itu termasuk perbuatan korupsi. Terus kemudian suap dalam bentuk barang atau uang, janji dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi suap itu misalnya kita masyarakat nih nyogok nih bahwa ini Pak, saya janji nih kalau Bapak loloskan tanah saya nanti saya kasih satu kapin nih Bapak gitu. Jadi itu termasuk suap. Jadi mempengaruhi keputusan yang kepala desa dapat mempengaruhi keputusan. Nah, pemerasan yang dilakukan oleh PNS atau PN biasanya mengincar orang atau korporasi yang memerlukan pelayanan. Jadi pemerasan ini misalnya Pak Sekdes nih, contoh nih ya, Pak Sekdes misalnya mau mengeluarkan izin atau surat pengantar nih. Kamu bayar dulu sama saya, kalau enggak saya enggak mau buatkan yang terlambat-lambat deh. 10 tahun deh baru keluar. Baru saya kasih keluar surat pengantarnya. Itu termasuk pemerasan, padahal harusnya gratis. Terus persamaan dari 4 perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum dan pemidanaannya tidak hanya dibebankan kepada si penerima, akan tetapi juga si pemberi. Itu yang saya bahas tadi, bahwa penerima dan pemberi itu akan sama-sama di penjara oleh polisi. Lanjut. Nah, ini contoh perbuatan korupsi, dan ini waktu saya penyuluhan saya juga baru tahu nih. Ternyata perbuatan korupsi itu seperti ini nih contoh-contohnya. Yang pertama ini merugikan keuangan negara. Kita sebutkan aja contohnya ya. Contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil termasuk tentara dan polisi, tetapi digunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Seperti fasilitas mobil dinas dari negara adalah fasilitas yang kerap digunakan oleh pejabat negara atau ya memang ini terbukti di Kabupaten Nunukan. Kalau saya lihat hari Sabtu Minggu itu mobil dinas di kebun. Ini ngapain mobil dinas di kebun? Ini mobil negara buat ngangkut pisang ini bu, apa? Oh gila saya bilang. Cuman kenapa itu tidak bisa dibendung? Karena komitmen dari pimpinan. Pentingnya komitmen dari pimpinan itu akan membuat di bawahnya mengikuti arahan pimpinan. Jadi seperti di sini, Pak Martin ini saya lihat komitmen pimpinannya kuat sekali. Jadi semua harus difungsikan. Jadi ketika saya ngaudit, saya main sini, saya manggil yang TPK nih. Ternyata TPK-nya tahu, ternyata Pak Martin komitmennya tinggi. Anggotanya semua tahu. Semua tahu pekerjaannya apa, semua tahu tanggung jawabnya apa. Wah, ini saya aspirasi sangat tinggi, ternyata memang desa ini komitmennya pimpinannya sangat tinggi. Jadi temuan saya, bapak-bapak ibu-ibu, temuan administrasi, saya kecewa saya barusan dapat temuan cuma administrasi nih. Waduh, ini jarang-jarang terjadi memang di desa. Biasanya ada saja yang pihak-pihak yang nakal, karena itu terjadi tidak ada komitmen pemimpin. Jadi bahas yang ini memang lucu ini ibu. Jadi saya jalan ke pasar sama istri, wah ada motor dinas beli ikan, wah ini siapa yang pakai? Iya gila ini. Terus yang kedua ini suap, ini sangat populer. Jadi sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan, keinginan, kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh ada suap untuk dapat lulus dalam ujian baik di sekolah maupun di instansi untuk pegawai negeri. Jadi suap ini misalnya ini contoh sebenarnya dibuat oleh KPK, saya cuma mengadopsi ya. Ini contohnya yang buat KPK, saya cuma mengadopsi, saya nggak nambah, saya nggak kurangi. Terus kemudian penggelapan dalam jabatan.
Jadi pelaku korupsi jenis ini tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan dengan jabatannya yang sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain penggelapan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Terus ada catatan nih dari KPK. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan adalah pemalsuan dokumen maupun buku untuk pemeriksaan administrasi sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang lain. Buku di sini juga mengandung pengertian laporan keuangan sampai dengan daftar inventaris kantor. Penggunaan bon atau kwitansi kosong adalah modus yang sering dilakukan sehingga seseorang dapat merekayasa angka-angkanya. Jadi membuat nota kosong itu sebenarnya tidak salah. Kita ketahui kondisi di sini bahwa tidak semua toko di sini mempunyai nota, kan? Gak semua di sini toko mempunyai stempel. Tapi yang salah itu ketika kita belinya 2.000, kita nulisnya 4.000. Nah, itu yang salah. Itu salah. Jadi terkadang kami juga baru tahu ternyata perbuatan korupsi nih. Merubah tanggalnya aja, belinya tanggal 2, padahal tanggal 3 itu salah juga. Jadi saya contohkan. Pada saat saya melakukan pendampingan terhadap BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, jadi ada temuan BPK itu hanya karena notanya tidak ada tanggalnya, tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya. Saya tanya kenapa ini dijadikan temuan? Dia bilang, Mas, ini kalau kita nggak jadikan temuan, kita mau nanya kemana ini Pak? Dan ada nama penjualnya, dan ada tanggal belinya. Ini yang buat orang desa nih, atau orang kantor ini. Nah itulah, jadi jadikan temuan. Temuannya itu sekitar 80 jutaan. Itu cuma karena nggak ada itu tadi tanggal, nama penjual. Karena apa Pak? Jadi saya selalu berhubungan sama aparat penegak hukum, saya bisa sebutkan instansinya. Jadi mereka itu meminta kami ke depannya melakukan audit itu sampai datang ke tokonya, ke tempat Bapak beli. Jadi dibutuhkan itu nama penjualnya, tanda tangan penjualnya. Jadi ketika kami membantu polisi atau kejaksaan melakukan audit, oh ini di toko ini, kami tanya nih, Pak, betul nggak Pak Esa beli di sini? Atau betul nggak TPK-nya beli di sini? Oh ternyata betul, aman lah, alhamdulillah aman. Terus kemudian jika ada yang ingin bertanya aja Pak ya, potong aja nggak apa-apa, nanti saya jawab. Terus kemudian pemerasan. Ini pemerasan seperti pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kuasaan dan kewenangan lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Perbuatannya dianggap korupsi. Model lain pemerasan juga berhubungan dengan uang adalah menaikkan tarif di luar ketentuan. Jadi contohnya seperti ini. Memang di desa ada tarif nih ya, cuman itu resmi, maksudnya dari atas memang tarif pengurusan bayar surat pengantar ini 15.000. Dan ternyata Pak Sekdes ini naikkan jadi 30.000. Nah, itu termasuk pemerasan. Jadi pemerasan itu seperti itu. Kalau ada yang menaikkan tarif itu termasuk pemerasan. Terus perbuatan curang itu, perbuatan curang ini biasanya dilakukan oleh TPK atau perangkat desa dan kontraktor ataupun pelaksana kegiatan. Biasanya kerjaannya harusnya lebar jalannya 4 meter, panjangnya 100 meter, tapi dikerjakan dalam timbunannya itu cuma 2 cm, lebarnya cuma 4 meter. Nah ini termasuk kecurangan. Dan parahnya lagi, ternyata TPK juga mengetahui dan membiarkan. Nah itu termasuk dalam perbuatan curang, dilakukan sama-sama kontraktor dan pihak pelaksananya. Terus benturan kepentingan ini dalam pengadaan juga dikenal sebagai conflict of interest. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan. Misalnya nih, saya cuma memberikan contoh, di sini tidak terjadi, saya jamin di sini tidak terjadi. Jadi Pak Sekdes melakukan pembangunan jalan misalnya di RT di daerah sini. Jadi di RT sini itu ternyata yang melakukan itu keluarganya Pak Sekdes. Nah, kemudian terjadi
kekurangan. Nah inilah dimaksud konflik of interest. Seharusnya kita harus melihat kalau memang ada yang mampu itu keluarga Pak Sekdes nggak masalah, terus kurangnya volumenya juga cukup nggak masalah, lebarnya cukup, apanya semua pekerjaannya bagus nggak masalah kalau itu keluarganya Pak Sekdes. Yang jadi masalah itu sudah keluarganya Pak Sekdes, dia nggak punya pengalaman pekerjaan itu, kurang lagi volume pekerjaannya, itulah termasuk konflik of interest. Jadi suatu masalah jadi. Kalau gratifikasi sudah saya jelaskan, tapi ini sering terjadi. Kadang kami itu biasa dikirimkan parcel oleh kontraktor atau pejabat lainnya. Biasa kami dikirimkan parcel ketika hari raya. Itu kami tolak. Karena kalau kami itu nilainya lebih dari 300.000, itu kami tolak. Walaupun ini hari raya kita dikasih, kami tolak. Jujur saja. Makanya pada suatu hari, baru-baru ini saya melakukan audit di desa Sebati ini. Ada yang mau ngasih uang saya ketawain, saya bilang, Pak, 600 juta, 400 juta saya tolak. Bapak cuma ngasih amplop tebalnya segini, uangnya nggak tahu berapa nih. Saya terima, saya beli apa Pak? Saya bilang gitu, 600 juta, 400 juta aja saya tolak Pak. Ngapain saya terima gratifikasi? Sekecil apapun kita korupsi, kita makan, kita kasih makan keluarga kita nggak akan naik Pak. Itulah, saya jamin deh. Lanjut Pak. Jadi dampak korupsi itu memang sangat luas, bukan hanya di negara, tapi di desa juga terdampak. Seandainya saja korupsi itu tidak terjadi di negara kita, nilai simpelnya lah yang disebut ini, mata uang kita akan sama dengan mata uang ringgit. Sekarang aja bayangkan, gara-gara korupsi mata uang kita 1 ringgit berapa? 2.800 ya? 2.500 jauh kan bedanya. Zaman saya kecil itu 50 sen ya 50 rupiah, 1 ringgit ya 1.000. Tapi setelah jatuhnya Presiden kita Pak Soeharto itu terjadi lonjakan gila-gila seperti itu. Jadi dampak terhadap ekonomi itu seperti itu. Dampak terhadap birokrasi, dampak korupsi terhadap birokrasi itu seperti itu. Jadi birokrasi itu harusnya mempersingkat pekerjaan jika lengkap ya. Jadi birokrasi, tapi karena terjadi korupsi, birokrasi kita jadi lambat. Ada yang sengaja memang diperlambat. Jadi dampaknya terhadap birokrasi itu seperti itu. Terus dampak terhadap politik dan demokrasi. Kita nggak usah jauh-jauh, sekarang aja nih dampak terhadap politik dan demokrasi. Dampak politik kita itu kita lihat saja sekarang orang demo di mana-mana. Kepercayaan terhadap politik kita itu seperti apa? Jadi banyak masyarakat dan mahasiswa terutama merasa kecewa terhadap politikus kita. Tapi nggak usah kita bahas terlalu jauh karena bukan urusan kita. Terus kemudian dampak terhadap penegakan hukum. Dampak terhadap penegakan hukum itu sangat berpengaruh. Kita ketahui baru-baru mungkin yang suka nonton berita, saya paling suka nonton berita. Jadi sampai Kejaksaan Agung itu dibakar itu karena perbuatan korupsi. Itu polisi sudah melakukan. Nah, ternyata itu kantor Kejaksaan Agung yang di negara itu, yang di Indonesia, di Jakarta, itu sengaja dibakar karena hanya ingin menutupi kasus besar. Jadi memang dampak hukum kita itu ya kita bisa lihat sendiri. Pelaku korupsi itu yang divonis 20 tahun, 10 tahun dapat remisi lagi. Jadi 5 tahun, 3 tahun. Korupsinya 10 miliar. Yang ditarik negara cuma berapa? Di penjara cuma 5 tahun. Aduh. 10 miliar pakai 2 tahun, 3 tahun. 10 miliar, kalau 10 miliar berapa? Kalau cuma penjara 5 tahun masih ada uangnya sisa itu. Jadi kemudian dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Jadi contohnya seperti itu. Dampak terhadap pertahanan itu seandainya Indonesia ini bebas korupsi, kita akan bisa membesarkan dampak pertahanan kita. Contohnya saja kita masih banyak mengekspor kapal perang, tank. Tapi di kemudian hari kita sudah maju. Ternyata PT PAL kita bisa memproduksi kapal perang. Bayangkan aja kalau kita bebas dari korupsi, mungkin kita bisa bikin pesawat sendiri.
dampak terhadap kerusakan lingkungan. Kalau kita di sini nggak terlalu ada ya, kalau dampak terhadap kerusakan lingkungan itu biasanya contohnya hutan lindung kita. Hutan lindung kita itu ketika terjadi penambangan seperti saya kasih contoh aja di Samarinda. Penambangan di Samarinda itu gila-gila. Dampak terhadap lingkungannya apa? Samarinda itu tidak bebas banjir. Saya kuliah selama 4 tahun di sana, tidak pernah saya tidak kena banjir. Setiap tahun kena banjir, setahun 3 kali. Itu dampak, contohnya dampak terhadap lingkungan. Jadi lingkungan kita itu gila-gilaan. Jadi yang mempunyai kekuasaan ini, oh biar hutan lindung ya, nggak sak aja. Yang penting uang ada. Lanjut. Jadi strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Ini yang saya ingin bahas. Bagaimana cara kita semua di sini memberantas korupsi. Kalau KPK dia sudah melaksanakan 3. Yang pertama itu represif, itu yang dia penyidikan, penangkapan. Kedua itu perbaikan sistem. Perbaikan sistem itu KPK lagi mencari kelemahan di dalam suatu sistem negara ataupun Pemda ataupun baru, dia mencari oh di sini kelemahannya, aturannya di sini terlalu banyak atau terlalu itu. Nanti mereka yang melakukan analisa untuk memperbaiki sistem itu sendiri. Kemudian edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye ini kita lihat KPK memang dari tahun 2000 berapa itu, zaman saya kuliah, KPK sudah mengedukasi masalah ini, masalah pemberantasan korupsi. Saya masih ingat zaman saya kuliah itu dengan slogannya KPK, lihat, lawan, laporkan. Maksudnya itu kalau saya mengartikan sendiri, lihat, lawan itu bukan teman kita sebelah atau sebelah kiri kanan itu lawan, tapi perbuatan korupsi itulah lawan kita bersama. Jadi jangan kita pikir lihat, lawan, laporkan. Ketika teman kita berarti bukan lawan, jadi semua. Jadi yang dianggap lawan itu adalah perbuatan korupsinya ya, bukan orangnya. Jadi perbuatan lihat, lawan, laporkan itu kita melihat oh ini melakukan korupsi, kita tidak tebang pilih. Misalnya saya juga kalau melakukan korupsi biasanya saya minta uang kepada Pak Mardi, laporkan aja saya ke kepolisian, kejaksaan, nggak apa-apa. Padahal saya inspektorat, tapi minta uang, laporkan aja nggak apa-apa. Jadi bukan karena saya inspektoratnya atau karena saya di sini, tapi perbuatan saya itu yang menjadi lawan kita bersama. Perbuatan melawan korupsi itu. Terus bagaimana caranya? Masyarakat terus RT juga bisa melakukan pencegahan korupsi. Di antaranya itu tidak menoleransi perbuatan korupsi apapun jenisnya. Terus jika mengetahui adanya praktek perbuatan korupsi, laporkan kepada aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, ataupun inspektorat. Terus menanamkan pada diri kita dan keluarga bahwa hasil dari korupsi itu haram dan tidak baik buat kita dan keluarga. Kemudian melakukan pengawasan lingkungan sekitar kita, kalau perlu kita buat slogan nih, desa ini adalah desa bebas korupsi dan berintegritas. Kalau perlu di RT juga begitu. Maksudnya begini, masyarakat bisa melakukan pengawasan di lingkungan sekitar. Kan kalau desa membangunnya pasti di lingkungan bapak kan, membangun jalan. Ketika kita melihat, batunya ini batu apa, ini cuma tai batu, ini fotokan, laporkan. Kalau enggak, laporkan ke kecamatan dulu deh. Kalau enggak mau ke penegak hukum, biar kecamatan memastikan dulu ini sebenarnya permasalahannya di mana. Kemudian kalau memang nggak ada tanggapan dari kecamatan, laporkan kepada kami, inspektorat. Kalau inspektorat juga nggak bisa menangani, laporkan kepada kepolisian. Kalau nggak bisa juga kepolisian, laporkan kepada kejaksaan. Nanti kalau khusus inspektorat, nanti saya akan jelaskan di mana Bapak Ibu melapor. Terus berikutnya itu apa sih itu integritas dan benturan kepentingan? Jadi integritas itu adalah suatu pilar yang penting sebagai pembentuk karakter anti korupsi. Jadi secara harfiah itu integritas itu apa yang kita omongkan itulah sesuai dengan cerminan perbuatan kita. Jangan
kita ngomong saya anti korupsi tapi saya melakukan korupsi, itu artinya saya bukan orang berintegritas, tapi secara kasarnya itu mungkin dikatakan munafik ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Dalam bahasa sehari-hari masyarakat integritas bisa pula diartikan sebagai kejujuran atau ketidakmunafikan. Jadi integritas itu seperti itu. Kita berkata A, perilaku kita juga harus berkata A. Dalam artian berperilaku atau berkata yang berbeda. Benturan kepentingan yang seperti tadi dengan jabatan atau kedudukan, seorang di satu sisi ia diharapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya ataupun saudara-saudaranya. Jadi perlunya penanaman sifat jujur dalam diri kita agar dapat terhindar dari sifat korupsi. Jadi kalau saya di rumah sebagai kepala keluarga, saya menanamkan nilai-nilai itu sejak dini pada putri-putri saya. Terutama saya menanamkan nilai jujur. Walaupun dia salah, yang penting dia jujur, saya nggak akan marah. Saya hanya minta dia perbaiki. Tiap hari saya bertanya, adek, kakak, hari ini apa yang adek lakukan? Perbuatan baik apa? Tidaknya, itu kita ulangi terus. Jadi dia setiap hari itu berperilaku ingin berbuat baik, ingin berbuat baik, ingin berbuat baik. Suatu kebiasaan itu harus kita didik sejak dini. Saya jujur aja, tahu korupsi itu kuliah saya baru tahu korupsi. Oh ternyata ada korupsi itu ternyata. Jadi kelemahan itulah yang dibaca oleh KPK bahwa kita harus mengedukasi sejak dini. Harus mengedukasi korupsi itu sejak masih kecil. Karena ketika orang sudah biasa melakukan itu, kita mau merubahnya akan susah. Belum saya sudah biasa melakukan ini, tapi kita harus tetap berusaha karena itu salah. Jadi perbuatan korupsi ini harus kita cegah sejak sekarang. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kita nggak usah bahas untuk desa lain yang urusan desa lain. Tidaknya di desa ini dulu. Tapi saya yakin pada dasarnya desa ini sudah baik. Saya sempat juga saya cerita sedikit bahwa pada dasarnya desa ini aparat penegak hukum ingin melakukan pemeriksaan di sini. Tapi pada saat saya melakukan pemeriksaan, dia bertanya kepada saya, Pak, desa ini desanya gimana? Saya bilang, selama saya melakukan pemeriksaan, Pak, desanya bagus-bagus aja. Fisiknya juga ada, terus pekerjaannya volume juga cukup. Jadi, kalau Bapak ingin melakukan pemeriksaan, kasihkan kami alasan yang kuat agar kami turun kembali atau ada bukti-bukti baru seperti itu, agar kami dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap desa. Jadi saya, karena desa ini bagus, saya istilahnya membacking ataupun melindungi desa ini. Secara yang saya tahu ya, desa tahun anggaran 2019 ini yang saya periksa nggak ada temuannya Pak, temuan administrasi. Kalau Bapak mau turun ya silakan, saya bilang. Tapi kalau kami sudah sampaikan bahwa itu nggak ada temuannya. Akhirnya sampai sekarang suratnya nggak ada ke kami. Maksudnya itulah tugas pemeriksa. Kami harus melindungi desa yang memang benar-benar baik. Walaupun kami tahunya untuk tahun anggaran 2019, jadi saya pastikan untuk tahun anggaran 2019 itu temuannya cuma administrasi. Kecuali Bapak penegak hukum bisa membuktikan bahwa desa ini melakukan tindak pidana korupsi, kami akan turun Pak. Kalau memang ada buktinya yang Bapak dapat seperti itu. Ya lanjut Pak Sekdes. Nah ini kemana aparatur desa masyarakat dapat melapor jika melihat mengetahui terjadinya perbuatan korupsi. Yang pertama itu KPK, masuk aja ketik aja di Google di HP Bapak KPK, nanti tinggal pilih tuh Bapak mau apa nih, mau melaporkan bisa. Terus ada kepolisian, sama kepolisian juga bisa SMS atau masuk ke websitenya. Kemudian kejaksaan, itu juga ada. Kalau ke inspektorat, Bapak bisa SMS kami atau telepon kami. Tadi nomor telepon saya sudah di depan. Terus kalau ke websitenya itu ada website kami. Saya jamin Pak, saya berani jamin identitas bapak di sini akan dirahasiakan. Karena apa? Saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus itu sudah banyak. Tapi saya satu pun tidak tahu siapa yang melapor Pak.
Sampai sekarang ada orangnya sudah di penjara di Samarinda, Pak. Saya nggak tahu itu siapa yang lapor. Karena apa? Kami punya prosedur untuk mengamankan pelapor. Nggak ada pelapor yang terungkap sama tim pemeriksaan. Yang tahu itu cuma satu di kantor kami, pimpinan kami. Itu aja yang tahu. Itu pun nggak pernah bocor ke kami. Jadi ada waktu itu desa bertanya kepada saya, Pak, ini yang melapor siapa, Pak? Wah, saya bilang ini memang yang melapor masyarakat, Pak. Namanya, Pak? Karena saya tahu, Pak, silakan hubungi inspektur saya kalau Bapak mau tanya saya masalah siapa yang lapor. Tapi setahu saya, Pak, kalau kami membuka identitas pelapor, kami juga itu termasuk perbuatan korupsi, Pak. Karena pelapor itu atau saksi itu dirahasiakan namanya, tempat tinggalnya, semua dirahasiakan. Jadi jangan takut kalau melapor, pasti dirahasiakan. Tapi jangan asal melapor, Pak. Tidaknya Bapak minimal punya bukti. Karena kalau Bapak asal melapor nanti jatuhnya fitnah, Bapak berdosa lagi, saya lagi yang salah. Jadi terus nilai integritas itu nilainya 9. Pertama nilai jujur, nilai peduli, nilai mandiri, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai berani, nilai adil. Jadi dari 9 nilai ini, kalau kita punya semuanya, alhamdulillah nih. Bersyukur nih kalau kita punya 9. Saya aja ketika ditanya waktu saya penyuluhan atau baru mau menjadi penyuluh, saya ditanya nih, saya punya nilai 9 integritas ini, saya punya yang mana? Tapi rahasia.